Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat pagi untuk kita semua. Hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan ketiga untuk praktikum farmasetika lanjutan 2. Sesuai dengan RPS-nya, temanya kali ini beda dari yang minggu lalu. Itu adalah jumlah kapsulnya yang besar ataupun nanti adanya penggunaan alat, siling, dan papan kapsul. Oke, pada resep pertama itu sediaan racikan. Nah, kalau untuk sediaan racikan ini bisa kita lihat di sini bedanya itu adalah zat aktifnya berbentuk serbuk semuanya ya, serbuk dan juga artinya ini tanpa obat dagang ya, seperti pengambilan yang sesuai di resep di labor biasa. Oke, berarti yang pertama itu untuk KR-nya pada resep ini sepertinya tidak ada, untuk FO juga tidak ada, DM juga tidak ada, perhitungan bahan-bahannya. Oke, jadi di sini yang pertama itu perlu dipahami dulu bahwa semi solid atau salep yang akan dibuat itu berjumlah 10 gram ya. Oke, sebentar. Banyaknya bobotnya adalah 10 gram. Berarti arti dari asidum salicilikum itu 2% adalah dikali dari 10 gramnya ya. Sehingga dia nanti dapatnya adalah 0,2 gram. Begitu juga dengan si sulfur, 3% dari 10 gram 0,3 gram ya. Jadi artinya 2%. 2% itu apa? 2% persen itu adalah bobot per, kalau di sini adalah bobot per bobot, 2 gram per 100 gram. Jadi untuk 100 gram itu dia 2 gram. Berarti ya kalau hanya untuk 10 gram ya dimundurkan saja nolnya 1 menjadi 0,2 gram, 0,3 gram. Dan vaselin di sini ada tanda at, artinya adalah sampai ya. Sehingga itulah yang menyatakan kita tahu berapa bobot akhir sediaan yang akan dibuat ya, at 10. Kalau tidak ada at, lain lagi ceritanya ya. Kalau tidak ada at berarti kita perlu perhitungan berapa volume totalnya. 10 ditambah yang 2% dan 3% ya. Itu juga bisa dilihat pada video yang akan Ibu cantumkan linknya di atas untuk kondisi jika jumlah basisnya itu tidak at tetapi totalan gitu ya, dia punya bobot sendiri dan total bobot seluruh sediaan itu ditambah dengan bahan yang lainnya. Oke, kita kembali lagi ke resep. Berarti vaselin at 10 berarti 10 dikurang 0,2 ditambah 0,3 gram. Sehingga nanti vaselin yang ditimbang itu adalah 9,5 gram. Oke, selesai untuk ke penimbangan bahan-bahan Ibu. Fokusnya di situ ya, pemahaman tentang perhitungan bahan-bahannya ini, apa makna 2% dari 10 gram tube ya, karena kebanyakan sediaan semi solid yang beredar itu dalam konsentrasi ya, yang dinyatakan dalam konsentrasi 0, tiap gram mengandung 0,5 mg atau 0,5 gram misalnya seperti itu. Artinya apa? Untuk kalau bobotnya 10 tube itu bagaimana? Nah, jadi tolong mulai dipahami yang seperti itu. Oke, kita lanjut ke cara kerja ya. Cara kerja ini ada cara kerja spesifiknya karena ada asid salisil ya. Asid salisil diencerkan dulu dengan etanol 70% lebih kurang 3 tetes gerus cair ditambah setengah bagian vaselin, tambah setengah bagian vaselin. Kemudian yang kedua, sulfur digerus
ditambah sisa vaselin. Yang ketiga, massa 1 ditambah massa 2 gerus homogen. Oke, untuk cara kerja sudah selesai. Untuk Signa SUE saja ya. Jadi untuk obat luar hanya ditulis untuk obat luar ya, SUE saja. Oke, sepertinya sudah selesai untuk resep pertama. Kita akan lanjutkan ke resep kedua. Oke, pada resep kedua ini bentuk sediaannya itu adalah kapsul ya, Mesevac Incap DTD numero 10. Zat aktifnya di sini ada kodein, berarti di sini perlu tanda khusus untuk menandakan dia resep narkotika ya. Jangan lupa di garis merah untuk si kodeinnya. Oke, kita lihat di sini KR sudah lengkap ya sepertinya. Oke, tidak ada. Untuk FO, nah FO idem yang sebelumnya, dimana ditambahkan 3 nama dagang ya untuk masing-masing zatnya. Dan juga mungkin ibu kelupaan di pertemuan sebelumnya itu ibu apakah sudah memberitahu atau tidak, itu ditambahkan juga, diperjelas itu bentuk atau bukan bentuk ya, jenis tabletnya ya, jenis tabletnya, karena sudah belajar itu di semester sebelumnya apa jenis tabletnya. Apakah kalau dia ada embel-embel, kalau tablet biasa itu biasanya ya tidak ada embel-embel apapun di belakangnya. Kalau yang salut lah ya, yang itu pasti ada salut enterik, salut film ya, jadi itu dituliskan, jadi bisa diketahui juga. Berarti kalau yang bersalut itu bagaimana untuk yang diperacikan, apakah bisa dicampur atau tidak ya. Itu nanti juga bisa menjadi permasalahan yang bisa dibahas dan menjadi diselesaikan gitu ya. Oke, kita lanjut ke DM ya. DM di sini sudah jelas itu ada kodein. Untuk umur ACC saja sendiri ya, mau berapa umur pasiennya pada resep ini ya, di ACC saja sendiri berapa umur pasiennya. Kemudian penimbangan bahan-bahan ya, penimbangan bahan-bahan ya normal saja ya, karena ada DTD berarti 20, misalnya kadar kodenya 20 mg per tablet dikali 10, berarti yang digunakan adalah 10 tablet. Cetirizine juga seperti itu, 5 mg per tablet berarti dia 10 tablet. Ambroxol berapa dia per tabletnya dikali 10, berarti dia sini adalah 10 tablet. Oke, kita lanjutkan ke cara kerja ya. Cara kerja dari kapsul ya, resepnya kapsul. Ini pakai tablet dengan kondisinya itu tidak ada pengenceran ya, berarti normal saja CK-nya. Seluruh tablet berarti itu kan digerus halus dan kemudian dicampurkan ya. Ini ibu tulis secara general saja, tapi nanti di bahan-bahan ditulis ya. Ke tablet sodein digerus halus massa 1, tablet cetirizine digerus halus massa 2, tablet si lameson digerus halus massa 3, ambroxol digerus halus massa 4, kemudian campurkan lah ya. Nah kalau sudah dalam serbuk dia kembali lagi ingat kondisinya untuk zat aktif yang mengandung narkotika, berarti dia diyakinkan itu
jangan dimasukkan yang pertama ya. Berarti yang jumlahnya banyak saja ya, bisa si amproxol ataupun cetirizine, baru dikodein, dan yang terakhir itu lameson. Kemudian di sini setelah digerus seluruhnya, timbang seluruh serbuk berapa gram, kemudian hitung berat satu kapsul ya. Gramnya ini tadi dibagi 10 kapsul. Nah, ini nanti dia berapa miligram. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan nomor kapsul yang digunakan ya. Dari yang miligramnya ini tadi, oke, ini alfa, ini beta ya. Jadi si beta dibagi 65 gram. Itu adalah dia nomor kapsulnya ya. Untuk mempelajari bagaimana penentuan nomor kapsul, bisa kembali lagi dilihat pada link yang akan Ibu lampirkan di atas dari video ini. Oke, untuk etiket S2 DD kapsul 1 ya. Jadi sudah jelas ya, sehari 2 kali 1 kapsul NI karena ada kodein. Baiklah, kita lanjutkan untuk resep ketiga. Resep terakhir kita, bentuk sediaan jenis sediaannya itu adalah pulveres ya. Kita lihat di sini KR. Apakah resep ini memiliki KR? Fenobarbital 0,5 tanpa ada satuan, ini artinya adalah di dalam gram. 0,5 gram itu sama dengan 500 mg ya, 500 mg. Kan kita akan mengambil tablet, berarti sebelum kita bisa menyelesaikan KR, kita cek dulu di FO nya. Fenobarbital tablet berapa saja kadar yang beredarnya ya. Itu ada 30 mg dan 50 mg. Yang diminta pada resep itu adalah 500 mg atau 0,5 gram dengan tidak ada tanda DTD. Coba pahami dulu ya, yang diminta 0,500, sedangkan sediaan yang beredarnya itu 30 dan 50 mg. Resep ini tanpa DTD. Apakah perlu kita menambahkan usul DTD? Nah, jawabannya itu adalah untuk KR pada resep ini tidak ada. Jadi tidak perlu ditambahkan usul DTD karena ketahuannya nanti di penimbangan bahan-bahan. Artinya di sini adalah 0,5 itu 0,5 gram itu adalah untuk 10 bungkus. Artinya per bungkus dia berapa? 50 mg, sama dengan 1 tablet per bungkusnya. Ya. Jadi dibuatkan dari 10 tablet itu dibuatkan 10 bungkus ya. Artinya 1 tablet dibungkus. Cuma ini ditambahkan satu lagi bahannya itu adalah SL ya. QS itu boleh 0,5 ataupun 1 gram. Jadi penimbangan bahan-bahan itu adalah sesuai dengan yang dituliskan pada resep. Untuk fenobarbital 0,5 gram, mungkin pernya di sini. Oke, kita tambah penjelasannya ya. Untuk fenobarbital kan yang diminta itu adalah 500. Kalau kita ngambil sediaan yang beredarnya 50 tadi adalah seperti ini, sama dengan 10 tablet ya yang akan digerus. Ditambahkanlah SL secukupnya ya. Maknanya adalah 0,5 gram ini adalah untuk 10 bungkus. Berarti kadar per bungkusnya adalah 50 mg. Sesuai dengan dosis per lazimnya dan dosis per tabletnya tadi juga sudah ada dua pilihan, itu antara di 30 dan 50 mg. Oke. Jadi untuk penimbangan bahan-bahan sudah selesai. Untuk cara kerja ini juga
tidak ada yang spesial ya. Gerus, tablet phenobarbital, tambahkan SL, gerus, homogen. Jumlahnya juga genap ya, bagi 2. Sorry, ini kita untuk pulveres kita pakai siling puyer ya. Jadi siapkan alat siling puyer dan kertas handbond ya, dimana nanti cara kerjanya bisa dilihat pada video di atas kembali. Diisikan serbuknya dulu sama banyak pada 6 jari papan silingnya itu ya, 6 alat untuk memasukkan serbuk ke dalam kertas handbondnya. Jadi isikan dulu serbuk ke dalam alat baru tuang. Maksudnya Ibu perbaiki, masukkan dulu kertas handbond ke dalam alatnya itu ya, dimasukkan kertas handbond ke dalam alatnya itu, baru dituangkan serbuknya di atas alat sehingga dia mudah setelah selesai itu bisa langsung dituangkan. Kalau kebalikannya apa yang terjadi? Ya repot lah ya, akan makan waktu lama dan dikhawatirkan tumpah. Oke, nanti bisa dilihat lagi kembali pada video yang sudah pernah mengerjakan atau praktik menggunakan alat siling puyer ini. Oke, dan sepertinya sudah selesai untuk resep ketiga ya. Jadi di sini menggunakan handbond dan siling puyer. Dicek lagi bagaimana cara penyiapannya. Dimasukkan dulu ke dalam kertas handbondnya, dimasukkan dulu ke dalam alatnya, baru serbuknya yang dituangkan sama banyak ya, dibagi rata sama banyak untuk masing-masing alatnya itu tadi. Kalau perlu dibagi 2 dulu ya, 5 bungkus sama banyak. Dibagi 2 atas timbangan maksudnya. Nah, 1 timbangan isikan 5 tangan alat tadi, 1 timbangan yang sebelahnya lagi itu dimasukkan ke dalam 5 alat lagi ya. Jadi dibagi 2 sama banyak dulu di atas timbangan. Nah, masing-masing tumpukan di piring timbangan itu dimasukkan ke dalam 5 bagian tangan alatnya tadi ya, sehingga itu langsung dimasukkan ke dalam kertas handbond dan disiling atau direkatkan dengan pakai siling puyer. Oke, Ibu rasa, dan juga untuk pemahaman di resep ini adalah tanpa DTD, tetapi kita lihat kadarnya itu maksudnya adalah 500 mg ya, sedangkan sediaan yang beredar itu ada 30 dan 50 mg. Nanti kalaupun mau ada yang meng-ACC di 30 mg berarti ada pengenceran tablet ya. Oke, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan dipahami sekali lagi untuk tiap-tiap resepnya. Oke, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.